akan dibayar cash sama Allah Subhanahu wa taala. Nama toa itu pohon endemik Papua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Semarang TV Majeng Serasi, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah kita bertemu lagi dengan pemirsa setia Kemenak Semarang TV. Jangan lupa subscribe lo ya. Subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ketika Kemenak Semarang TV upload video terbaru. Sebelum kita mulai, sebenarnya kita mau bahas apa sih hari ini? Kita akan membahas ekoteologi dalam Islam. Sebelum ke topik, aku ada pantun nih, jangan lupa nanti bilang cakep ya. Naik sepeda keliling kota, cakep. Lihat pohon ditebang semua, Cakep. Jangan cuma doa semata, rawat alam juga ibadahnya. Iya. Jika ada pantun yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Intermezzo. Tolong ya. Ya, kedengarannya Itu bukan ekoteologi. inti ya pemirsa. Oh, bukan. Nanti. Ini masih Intermezzo aja ya. Kedengarannya ekoteologi dalam Islam itu berat, tapi tenang, kita bahasnya akan santai sambil ngopi biar nggak ngantuk. Yeah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita. Ada Mbak Ana Alfi dan Mbak Risti. Mungkin bisa disapa-sapa dulu pemirsa Kemenak Semarang TV dan perkenalkan mungkin ya bertugas di mana aja. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ana Alfi Wahidatul Fauziah, bertugas di KUA Kecamatan Pringapus sebagai penyuluh agama Islam P3K tahun angkatan 2023. Saya Siti Ristiana, biasa dipanggil Risti dari KUA Kecamatan Ungaran Timur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau berkenalan. Kalau sama Mbak Risti mungkin nggak asing karena sudah muncul di Kemenak Semarang TV udah beberapa kali ya. Iya. Baik. 1 kali. Iya. 2 kali dong. Iya, ya udah deh. Oke. Terserah kalian lah. Oke, baik. Telah kita ketahui bahwa salah satu program Kementerian Agama yaitu penguatan ekoteologi. Saya juga penasaran nih, sebenarnya arti ekoteologi itu apa sih? Mungkin Mbak Alfi bisa ya menjelaskan ekoteologi itu apa kepada pemirsa semua. Baik, saya akan memulai menjelaskan apa sih ekoteologi itu menurut ajaran agama Islam. Kita bahas eko dulu. Eko itu lingkungan, sedangkan theos ketuhanan, teologi ilmu ketuhanan. Jadi ekoteologi hubungan timbal balik antara lingkungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum gagasan ini muncul, Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan dari semenjak nabi-nabi terdahulu. Masa iya kita beriman tapi tidak mencintai alam semestanya? Di dalam alam semesta itu terdapat bukan hanya manusia saja. Kita juga berdampingan hidup dengan alam, laut, hewan, pohon, tumbuh-tumbuhan yang selalu berada di samping kita. Sebelum isu global warming ini rame, Islam sudah ada dalilnya. Wah, ada dalilnya. Jadi ternyata ekoteologi itu ada dalilnya ya? Ada dalilnya. Memang dulu tidak disebut ini adalah dalil ekoteologi ya, tapi itu jadi penafsiran ya, penafsiran tergantung bagaimana
mufasir itu sendiri menafsirkan. Nah, cuman tanpa ditafsirkan sebenarnya sudah terlihat jelas karena ini ayatnya di Quran surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi, jangan merusak bumi ba'da islahiha, setelah Allah memperbaiki. Kenapa kok setelah memperbaiki? Bisa jadi sebelum manusia hidup di bumi, sebelumnya ada makhluk yang sudah ditumbuhkan, ada makhluk yang sudah diizinkan hidup di bumi oleh Allah sebelum kita. Nah, kemudian bumi itu mungkin mengalami kerusakan dan diperbaiki lagi oleh Allah, tapi makanya kemudian kita dilarang untuk membuat kerusakan di atas bumi. Itu yang ayatnya. Kalau hadisnya ada apa tidak? Ada hadisnya. Ada salah satu hadis itu menyebutkan in qamatis sa'ah, kalau terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang dari kalian itu sebuah tunas, fa in istato an latakum hatta yagrisuha fala yagrisuha fal yagrisuha. Oh ya, ini maka sebelum hari kiamat kalau dia punya tunas itu diminta untuk menanam. Bahkan sebelum kiamat terjadi itu diperintahkan untuk menanam. Ini jelas sekali bahwasannya kita diminta untuk menjaga alam gitu ya, menjaga alam. Nah, kalau wala tufsidu fil ardh itu malah itu apa Mbak Alfi namanya? Fiil nahyu ya lah, ada kata-kata tidak, jangan, itu sudah larangan. Larangan bisa di beberapa ayat itu maknanya haram gitu ya. Nah, seperti itu. Wah, makin jelas ya, ternyata menjaga lingkungan itu bukan cuma anjuran, tapi memang sudah ada dalil kuatnya dari Al-Quran dan Hadis. Dari mulai larangan merusak bumi, sampai perintah untuk menanam pohon walaupun hari kiamat tiba. Nah, ini akhir-akhir ini kerasa nggak sih kita tuh cuaca yang kita alami itu panas? Iya, di tempat tinggal saya terasa sekali. Kayak capek banget gitu. Ternyata capeknya. Iya, ternyata yang capek cuma bukan kerjaan kita aja sih, tapi alam juga merasakan capek. Kenapa sih alam kok bisa merasakan capek? Mungkin bisa dijelaskan. Sebelum menjelaskan itu kita pantun dulu. Oke, ada pantun ini. Jangan lupa bilang cakep ya pemirsa. Oke. Kamu mengancam? Enggak, kita mengajak. Main layangan pakai pedang tajam. Cakep. Kena pohon malah ngamuk. Aduh, cakep. Hutan dibakar seenaknya diam. Pas udara panas baru teriak, aduh panas. Aduh sumuk. Ya kan, sumuk. Iya, sumuk. Oke. Ini kita bicara tentang pemanasan global, termasuk dampak dari penebangan pohon liar. Sampai di Kemenak kemarin dicanangkan sebelum CPNS dan pengangkatan P3K di tahun 2025 ini, Pak Nasaruddin Umar itu menggalangkan dan memerintahkan semua pegawai ASN untuk menanam pohon di KUA masing-masing, karena mungkin masih ada lahan kosong ya. Apalagi kita hidup di industri, Ungaran banyak industri ya. Betapa kita berdampaknya pohon-pohonan sudah panasnya luar biasa. Yang dulunya Pringapus, saya yang domisili Pringapus, banyak sekali pohon-pohon yang ada di seberang jalan. Sekarang sawah-sawah itu sudah menjadi industri semua. Itu bukan, ya kita untung karena bisa membuka lapangan kerja. Tapi dampaknya juga akan berimbas ke kita lagi. Limbahnya juga Masya Allah. Apalagi untuk yang produk-produk Yonsewo, bukan hanya konveksi ya, industri itu, tapi ada obat, ada apa lagi namanya, plastik.
Sedih ya jadinya ya. Sedih nggak sih jadinya kalau memikirkan tentang industri-industri itu terus kita kena dampaknya padahal kita juga ambil untungnya. Jadi seperti dua mata uang bukan mata uang, pedang bermata dua. Ada yang menguntungkan, ada yang menguntungkan, ada yang pelan-pelan melukai, bahkan bisa membunuh. Lalu dampaknya kan juga ke binatang juga. Ya, ini yang kita lihat hanya di Pringapus saja. Mungkin yang di Sumatera, Riau itu akan berdampak juga ke habitat yang lain. Apalagi kalau misalnya teman-teman mengikuti tentang Taman Nasional Tesonilo itu ya, lagi diperjuangkan sama dari petugas-petugasnya agar ruang hidupnya gajah-gajah dan satwa liar itu lagi diperjuangkan karena dari berapa ratus hektar hanya tinggal 100-an hektar. Itu sangat merugikan itu. Ya itu katanya itu liar. Maksudnya mereka pakai hak gunanya liar jadi nggak ada izin dari negara. Cuman ya gimana? Harus bersatu padu ya masyarakatnya, ya ulamanya, ya pemerintahnya itu harus bersatu padu. Nah, itu gimana itu? Apa yang harus kita lakukan ini? Supaya masalah-masalah itu tadi tidak terjadi. Kalau kemarin kita lihat di podcast Bimas Islam TV ya, pasti pada tahu lah yang mengikuti. Sudah ada gerakan ketika Jatim mendaftarkan menikah, suruh membawa satu pohon untuk ditanam di depan KUA masing-masing jika di rumahnya tidak ada lahan. Karena nanti kita juga akan kembalinya ke kita menghirup oksigen. Yang menghasilkan oksigen itu siapa? Kalau tidak tumbuhan. Iya. Kalau tumbuhan sudah dihabiskan, apa iya kita mau mengkonsumsi oksigen dengan cara membeli dengan dibawa kemana-mana? Kan tidak. Itu dampaknya nanti ke semua. Jadi tanam pohon mulai dari sekarang. Saya sungguh luar biasa dari pencetusnya Pak Nasaruddin. Kita beri oplos untuk beliau. Terima kasih Pak Men. Terima kasih Pak Men. Jadi selain untuk menanam pohon, mungkin ada giat-giat lagi yang bisa kita lakukan, mungkin dari hal kecil. Ada apa aja ya yang bisa kita lakukan? Kurangi sampah plastik, otomatis. Itu menjadi tambahan ya untuk kita bahas tentang ekoteologi. Mungkin di lingkungan-lingkungan kita sudah banyak dicanangkan untuk bank sampah. Ada beberapa tempat ya yang sudah mencanangkan atau wacana dengan adanya pemilahan sampah daur ulang atau yang bisa membusuk tersendiri. Ada organik dan anorganik. Ada kadang kita niatnya bersih-bersih halaman. Kita sapu daun kering, tapi imbasnya malah menjadi polusi di sekitar kita. Kenapa kok jadi polusi itu daunnya? Kan dibakar. Lah, ini aku nunggu nih. Salahnya itu dibakar. Nah, namanya orang desa. Ini perlu diangkat ya isu ini ya. Sebenarnya jadi yang berbahaya itu bukan cuma asap polusi kendaraan. Asap apapun. Santai kita akan bahas. Santai. Asap kita jangan sulut rokoknya ya. Jadi itu semua asap ya, asap polusi, ya asap bakar-bakaran, ya asapnya pabrik, ya asapnya rokok, itu semuanya kan kalau ditanya ke dokter pasti bilang itu bahaya dan karsinogenik loh, menimbulkan kanker loh itu. Itu sudah banyak sih. Sudah banyak juga dibungkus rokok ya. Nah, ya, tapi ya itu tidak dengan hati, tidak dibaca dengan hati itu. Nah, harus nih kita sebagai penyuluh harus mencanangkan ketika ada lagi ngobrol-ngobrol nih, kadang dari teman kita sendiri gitu, kita menjadi perokok yang pasif. Itu yang malah lebih bahaya dibandingkan sama perokok yang aktif. Karena dampaknya kita tetap kena dampaknya juga. Jadi memang perlu sekali ada ruang-ruangan yang diperuntukkan untuk perokok biar tidak membaur ke orang-orang yang tidak perokok.
Atau harusnya sadar diri lah, wong di situ baru tidak ada perkumpulan orang-orang merokok, harusnya menyendiri sendiri dulu. Iya, betul. Itu yang rokok. Rokok. Terus yang bakar sampah. Nah, kalau yang daun-daun itu kan bisa membusuk sendiri. Nanti bisa jadi media tanam, bisa jadi pupuk. Walaupun saya sendiri juga masih susah itu ya. Maksudnya kita butuh wadah tersendiri untuk bikin kompos, butuh wadah dan butuh waktu juga ya. Butuh waktu dan butuh yang utama kesadaran. Itu mindset. Yang mindset lagi. Nah, itulah kenapa yang dibahas adalah ekoteologi. Dari imannya, dari mindset kita. Kita mulai dari diri kita dulu. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah limbah nih, kita juga nanti akan dampaknya ke banjir, tanah longsor. Itu akan dibayar cash sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang tidak ada di langsung lereng pegunungan tidak akan berdampak. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya di lereng pegunungan? Jika banyak sampah, apalagi kembali lagi ke pohon tadi ya, banyak pohon-pohon yang ditebang itu kan akhirnya jadinya banjir dan tanah longsor juga. Terus yang selalu kita rasakan nih, kita kan selain di kantor kita juga kerjanya di lapangan. Pasti banyak tenaga yang keluar. Terus kita sukanya juga minumnya beli. Tiap hari loh kita seperti itu. Mungkin kita kita sendiri juga harus merubah mindset. Ini kenapa nih kita harus mungkin kemana-mana harus pakai tumbler aja. Ini fungsinya. Ini fungsinya. Ini tim saya. Tim yang selalu kemana-mana masih bawa botol plastik. Jadi masih suka nyampah juga. Habis podcast ini kita harus berubah, guys. ini berubahnya berubahnya nggak perlu dengan langsung 180 derajat, tapi pelan-pelan, baby step apa baby step, dikit-dikit sambil kita memperbarui kesadaran kita dan mindset kita, dan menyadarkan orang lain juga. Karena penyuluh Itu kan tujuannya itu. Setelah merubah diri, nanti orang bisa lihat, terus orang terinspirasi lalu mengikuti. Amin. Nah, ini kita bahas masalah botol. Kadang, tapi kayaknya banyak terjadi ya, banyak orang kayaknya nih. Kadang udah selesai air minum ini, kita minum sampai habis, diisi lagi tuh sama air minum. Padahal dipenuhi Padahal sebenarnya menurut kesehatan dan menurut aturan botol ini nggak boleh. Di sini sudah tertera. Yang nggak boleh yang kayak gimana, Mbak Elvi? Ini sudah dijelaskan jika pakai kodenya 1 PET. Berarti itu adalah botol sekali pakai saja. 1 terus lambangnya ada segitiga itu PET. Berarti tidak boleh dipakai lebih dari 1 kali. Setelah selesai minum ini kita remas, kita buang di bank sampah yang memang khusus botol. Khusus botol. Ada 7 macam nanti akan ditampilkan ya. Nanti kita akan tampilkan di sini guys. Ini bisa jadi penjelasannya. PET yang segitiga nomor 1 itu berarti sekali pakai. Terus yang 2, 3, nah nanti ada penjelasannya. Kalau yang ini botol jenis kayak gini, ini bisa dipakai sampai 2 kali. 2 kali yang ini. Kodenya apa? Jadi kodenya HDPE 2 kali ya. HDPE. Lalu yang ini seperti di salad-salad atau di makanan yang online lah ya, biasanya makanan online gitu. Ini mempunyai kode 5 PP. Berarti bisa sampai 5 kali. Lalu Mbak Risi juga punya bocil nih. Pakai minum susu, ada ya Mbak Risi, BPA itu ya. Berarti itu bisa dipakai berulang kali. Berulang kali tanpa batas. Tanpa batas. Ada batasannya ternyata. Ada batasannya. Kalau yang ada botol yang coklat itu bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Kalau yang bening tergantung sih sebenarnya. Jadi kita memang harus melihat kode-kode yang ada di situ. Jadi konsumen juga harus jadi konsumen yang cerdas dan cermat gitu. Apalagi untuk anak kecil ya yang masih rentan sekali ketika penyakit. Masih anak kecil itu
nggak tahu apa-apa, tapi jangan sampai mereka menjadi penanggung dari ketidakcerdasan atau kebodohan kita orang tuanya, gitu. Nice. Kita juga selain tentang botol tadi, penyuluh agama juga sudah pernah mengikuti gerakan tanam pohon yang baru terlaksana itu yang baru Hari saja Bumi ya? iya pas Hari Hari Bumi. Bumi kita menanam pohon 1 juta pohon matoa. Iya, betul. Itu sudah. Kenapa matoa? Kenapa Mom? Kenapa matoa? Itu perkiraan ya. Mohon pemirsa kalau mendengar ini dan ada yang salah, boleh nanti dibenarkan di kolom komentar ya. Kenapa nggak durian? Gitu Kenapa matoa? Yang pertama, matoa itu pohon endemik Papua. Pohon asli yang tidak ditemukan di bumi mana, bukan di bumi manapun. Dia bisa ditanam di mana saja, cuman dia asli Papua. Awalnya Papua, nggak kayak misalnya apukat itu kan dari Brazil, terus kemudian dibawa ke sini. Nggak kayak yang lain-lainnya itu ada yang datang dibawa dari luar Indonesia. Kalau matoa itu endemik asli Papua. Jadi mungkin salah satu tujuannya ya mau memperkuat memperbanyak juga pohon endemik asli Indonesia, begitu. Itu masa tumbuhnya bisa sampai lama, Mom? Bisa, karena kayu keras itu. Jadi ada buahnya, kemudian kayunya keras dan rimbun. Gitu. Ketika nanti dia sudah besar, gitu. Semoga yang kita tanam bisa membuahkan manfaat-manfaat itu. Nah, kembali lagi ke ekoteologi. Jadi benar nggak kalau ada ucapan seperti ini? Jangan cuma tahajud yang kamu pertahankan. Iya. Iya kan? Yes. Kan kenapa tahajud? Karena tahajud tuh effort ya untuk bangun malam. Tapi jangan lupa juga buang sampah pada tempatnya. Iya, itu sepertinya buang sampah itu sebenarnya sederhana, tapi banyak yang tidak melakukan juga. Nah, itu makanya dianggap effort, sama-sama effortnya itu harus sama-sama dilakukan ya. Aku sebagai orang jalanan motoran ya, sesekali ada kelihatan tuh mobil yang buang sampah sembarangan. Itu kan pertama mengganggu, kalau kayak tisu atau apa bisa terbang, kalau mengganggu arah mata pandang pengendara yang lain kan juga kan jadi bahaya. Kadang nggak cuma sampah loh, putung rokok. Oh yes, itu. Ini cerita. Jadi ada teman saya yang dia iritasi, tapi iritasinya itu berminggu-minggu karena ternyata dia kena abu rokok dari pengendara motor di depannya. Dan yang kalau misalnya orang yang rokok pakai motoran dan ngerokok itu menyalahkan orang lain, lah salah orang gue helm, udah pakai helm, salah orang udah ditutup. Lah ternyata abu dan asap rokok itu kalau mengenai mata di belakang pengendara yang sedang mengendara juga, itu bisa menimbulkan iritasi yang bahkan mingguan. Jadi deritanya itu matanya merah, air mata perih, dan harus dibawa ke rumah sakit untuk biar meringankan gejala-gejala itu. Jadi mohon para pemotor yang mendengarkan, mohon jangan merokok ketika mengendarai motor. Biasanya tuh alasannya ngantuk kan sambil ngerokok. Ya kalau mau ngerokok ya berhenti dulu lah. Jangan sambil jalan. Kasihan korban-korbannya. Mungkin dianya tidak jadi korban. Iya. Tapi orang lain jadi korban. Tapi dia jadi egois, guys. Iya, egois ya. Itu harus diturunkan. Malah kadang saya menemukan beberapa kali sampah yang memang dibawa dari rumah itu dibuang di jalan. Karena dia tidak punya TPA. Nah, itu yang mengganggu juga. Kadang sudah membusuk beberapa hari, akhirnya kan juga mengganggu orang yang lewat. DLH-nya sendiri juga sudah memasang jangan buang sampah di sini. Ada Jika engkau membuang sampah di sini, kamu seperti di bawah ini gambarnya monyet. Itu ada di Ungaran Timur itu. Tapi tetap ada yang buang. Ada yang buang di situ. Karena kata-kata jangan itu malah harus larangan kan. Itu malah semakin dilarang semakin dilaksanakannya. Itu beberapa
masyarakat kita yang masih seperti itu. Ya. Mungkin kata-katanya jangan langsung dikasih foto yang ini besok loh penyebabnya coba kalau ya, buang sampah nggak pada nanti tempatnya. kita dipasang nih gambarnya di sini. Nah, ini gambarnya kayak gini. Oh, iya. Harusnya sudah Ini nanti ada di tampilan sudah ya guys. masuk ke hati harusnya kalau dibilang seperti itu tuh. Iya. Tuh. Oke, berarti kalau kita mengimani bahwa merawat lingkungan itu juga penting, sama pentingnya juga kita beribadah kepada Allah. Iya, betul. Iya. Betul sekali, betul Jadi sekali. iman itu bukan hanya vertikal ke Allah, tapi juga horizontal ke ciptaannya. Iya, dan ini dibahas loh di podcast kemarin. Kalau pemirsa belum nonton podcast yang kemarin, nonton deh. Ini ada hubungannya. Jadi bukan cuma habluminallah dan habluminanas. Mbak Nikmah itu bilang habluminal alam. Ya, jadi ya harus apa namanya ini? Muasyarah itu apa? Muasyarah itu bersosialisasinya itu ya harus dengan alam, harus dengan manusia, harus dengan Allah. Semuanya sama. Iya dong. Loh, manusia itu ciptaan paling sempurna loh sebenarnya. Paling sempurna. Sempurna dibanding ke yang lain Iya, ciptaan betul. Allah. Iya, berarti bersikaplah sebagai makhluk yang paling sempurna, jangan menodai Iya. makhluk-makhluk lain. Dan lagi kita menjaga lingkungan itu adalah amanah banget. betul, betul. Dan betul. yang dengan kita menjaga amanah, kita termasuk orang yang beriman. Betul, Begitu, Gi? iya. Jadi kalau Insya Allah. kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman, juga harus mencintai lingkungan. Mari kita semangat kawan-kawan. Iya. Semangat membangun bumi yang hijau lagi. Betul. Biar ini baru-baru aja isu ini. Isu Apa atau itu? emang udah bener ya? Isu yang Kabupaten Semarang itu dampaknya ada penyakit ISPA. Oh, ada. Naik ya? Di beberapa Iya, naik daerah sih. ada ya ISPA itu. ISPA teman-teman tahu ya, infeksi saluran pernapasan. Nah, Entah salah batuk atau asma itu. Salah satunya itu yaitu dari asap pabrik, kemudian kendaraan. Asap kendaraan. Iya. Lalu apakah ketika motor listrik itu menjadi solusi buat kita ya? Wah, itu Kira-kira polemik ini. sih, polemik isu itu banyak yang harus dibicarakan. Kira-kira ini. Nah, mungkin next Mungkin episode bisa. ya, next Iya. episode ya. Kita bahas ya. Oke. Masih panjang. Ekoteologi termasuk awal ini ya baru aja keluar ya pencetusnya. Ya, Iya. yang sebenarnya kan ekoteologi itu gagasannya itu dari Yai Menteri, nggih. Yai Menteri Nasaruddin Umar. Juga ngucapkannya juga masih Masih agak belibet ya. Iya. belum Ekoteologi. Eko lingkungan, teologi, ilmu Ketuhanan. ketuhanan. Jadi harus disatu padukan. Baik, udah lumayan ya kita ngobrol di episode kali ini. Kalau pemirsa merasa podcast ini bermanfaat, mungkin nanti bisa banget di-share, di-like. Yang belum subscribe juga harus subscribe dan bunyikan lonceng, jangan lupa ya, supaya nanti kalau ada notifikasi dari Semarang TV upload video terbaru, kamu juga nggak akan ketinggalan. Oke. Oke, mungkin kita sudahi. ada challenge-nya enggak ini? Oh, ada. Bagi apa ya challenge-nya? Komentar aja. Oh ya, coba nanti pemirsa Semarang TV bisa komen apa aja yang sudah kalian lakukan untuk Menjaga bumi ini. menjaga bumi dan Iya. menguatkan ekoteologi seperti apa yang sudah disarankan kepada Bapak Menteri. Baik, mungkin kita bisa jumpa lagi dengan episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan bincang-bincang kita ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.